Gitaris biasa yang mana Muhammad? Nomor berapa Muhammad? Ini ditangkap sendiri ini barang buktinya. Ini 0,5 Ini dari RS dan Hen. Ini yang 5 gram, ini yang sisa 0,6 gram. Di sini ada, mohon maaf sudah kita lakban. Omar kanan bang. Tengah bang, bang. Sini pak. Gantian. Naikin. Gua pak, ya yang di sini pak. Pak dan yang di sini pak, naik kelihatan pak. Turun lagi. Berapa 0,5, 0,6 gram dan ini 5 gram, 5,1. Omar sini pak. 5,1 gram. Kasus narkoba kembali mewarnai dunia selebritas tanah air. Kali ini menimpa salah satu personil band Geisha, Robby Satria, yang tertangkap memiliki barang haram sejenis ganja seberat 5,1 gram. Kejadian berawal ketika pada tanggal 7 Oktober lalu, Robby pulang ke rumah kontrakannya di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, usai manggung di luar kota bersama personil Geisha lainnya. Esok harinya, yakni tanggal 8 Oktober, Robby resmi ditahan oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Entah mengapa, kabar tentang tertangkapnya gitaris Geisha ini baru tersiar setelah hampir 2 minggu. Di kos-kosannya? Di daerah? Daerah Pengadegan juga? Yang memakai. Kronologisnya ada informasi dari sekali lagi, ini 80% itu karena peran serta masyarakat. Ada informasi dari masyarakat kepada pihak kepolisian Polres Jakarta Pusat melalui Kasat Serse, Kasat Narkoba, kemudian Kasat Narkoba disampaikan kepada Bapak Kapolres. Bapak Kapolres memerintahkan Kasat Narkoba untuk membentuk tim. Dari penelusuran tim terhadap informasi yang didapat dari masyarakat tersebut, kita dapat salah seorang tersangka. Kita sita pertama 0,05 gram sisa dan bahan 5,1 gram. Tadi yang agak besar. Kemudian menurut pengakuan yang kita tangkap pertama ini, barang ini milik bersama. Siapa yang milik bersama itu? Yang Bapak apa tadi? RS tadi, gitaris tadi. Nah, dari gitaris 2 orang ini mereka semua ngaku belinya lewat RD. Nah, dari RD lah kita pengen kedepannya bagaimana nih ke RD ini. Saya kalau nangkep pengguna saja, ya kita belum puas lah. Mudah-mudahan informasi itu bisa naik ke ke bandarnya. Mudah-mudahan. Belum ada pernyataan resmi dari Momo dan kawan-kawan tentang penangkapan salah satu rekan mereka. Pihak manajemen Geisha mengaku sangat kaget atas apa yang terjadi pada Robby dan menyerahkannya segalanya kepada hukum yang berlaku. Meski demikian, band Geisha tetap akan melakukan aktivitas bermusik mereka tanpa pria kelahiran Pekanbaru 13 Mei 1986 itu. Penangkapannya sih tanggal 7, cuman penahanannya mulai tanggal 8 Oktober. Soal penangkapan teman kita RS ya, memang beneran terjadi dari tanggal 8. Jadi tanggal 8 dan sampai sekarang masih dalam proses penyidikan. Kita serahkan ke pihak kepolisian yang memang berwenang untuk menangani ini. Dan untuk selanjutnya sih, kedepannya kita serahkan ke tim kuasa hukum dari Indonesia. Komentar resmi apa bang? Ya? Komentar mereka gimana? Kalau kaget shock sih iyalah, cuman ya tetap kisahnya tetap harus jalan dan Terjerumus ke dalam lembah hitam narkoba hingga harus berurusan dengan hukum, membuat nama band Geisha yang tak pernah diterpa gosip miring menjadi tercoreng. Akan tetapi nasi telah menjadi bubur. Kini Robby resmi menghuni Polres Metro Jakarta Pusat dan menjalani proses penyelidikan. Atas kepemilikan barang haram tersebut, Robby terancam hukuman 4 tahun hingga 12 tahun penjara. Kemudian untuk ancaman pidana mereka bertiga karena bersama-sama menggunakan dan menguasai, kita belum bisa kembangkan apakah dia bandar atau tidak, nanti mudah-mudahan bisa berkembang. Sementara pasal yang kita kenakan pasal 111 ayat 1. Ancaman hukumannya antara 4 tahun minimal sampai 12 tahun. Dan, jadi kumulatif ya, bukan atau, dan 800 juta minimal maksimal 8 miliar. Dari mereka ini kita mudah-mudahan sih bisa mengembang ke lebih banyak. Kemudian saran kepada masyarakat, karena pengungkapan kasus narkoba ini tidak bisa lepas dari informasi dari masyarakat. Tolong kalau ada informasi segera diberikan kepada kami, biar kami bisa menindaklanjutinya. Jadi prinsipnya gini, dia mau gitaris mau apapun juga nggak ada urusan.
kita tetap equality before the law. Jadi nggak ada urusan dia itu siapa, kalau dia ngelanggar, yang ngelanggar saja. Nah, kita tidak berkepentingan siapa latar belakang dia. Mudah-mudahan sih kita tetap di on the track, dan mohon maaf kita equal baham. Saya tidak di posisi pembela mereka, tidak juga sebagai corong mereka. Kami apa adanya, alat bukti yang kita kumpulkan. Karena kebetulan mungkin informasi dari yang diterima rekan pers, dia adalah gitar Geisha, ya mungkin nanti dalam perkembangannya kita akan tanyakan betul atau tidak. Karena dalam pemeriksaan kita pada saat kita tanya pekerjaan karyawan. Jadi tiga-tiga ini pekerjaan karyawan. Robby Satria menambah daftar panjang artis yang berurusan dengan hukum lantaran barang haram narkotika. Masih lekat dalam ingatan bagaimana beberapa waktu lalu presenter Raffi Ahmad diciduk Badan Narkotika Nasional di kediamannya. Hal ini mengundang komentar dari gerakan anti narkoba yang merasa artis yang terlibat kasus narkoba akan berdampak negatif kepada generasi muda. Ia juga menyarankan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk melarang artis-artis yang terjerat kasus narkoba tampil di layar kaca. Dalam beberapa tahun terakhir ini, setelah yang paling ramai saat beberapa bulan lalu, yaitu kasus Raffi Ahmad, dan ada lagi kasus-kasus lain menyangkut public figure dan orang-orang yang memang menjadi panutan atau tokoh di dunia hiburan. Kami dari Gerakan Anti Narkoba Nasional, ini satu yang sangat memprihatinkan, dan ini satu contoh yang tidak baik untuk masyarakat. Mungkin saat ini atau banyaklah anak-anak muda yang bercita-cita juga ingin menjadi artis atau selebritis atau pekerja seni. Nah, ini kalau pekerja seni atau artis atau selebritis banyak menggunakan narkoba, ini efeknya tidak baik buat generasi muda. Jadi kami sesegera mungkin atau kita mengusulkan kepada pemerintah, khususnya kepada Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, untuk segera merumuskan aturan-aturan public figure atau artis sinetron atau orang-orang yang menjadi idola di dalam masyarakat. Kalau memang dia terbukti menggunakan narkoba secara hukum, kita minta mereka-mereka itu tidak boleh ditayangkan di berita, di infotainment, atau di berita-berita apapun juga.